Ini betul-betul sangat mengejutkan sekali teman-teman ya. Muhyiddin sampai kepanasan melihat video Dr. Sugeng yang satu ini ya, ketika membahas haplogrup Tengku Kori dan Mbak Alwi. Ketika saya lihat memang ya, ungkapan Dr. Sugeng yang ada di dalam video yang satu ini luar biasa mengerikan ya. Ini sampai Muhyiddin ya berkomentar, ini mungkin dari saking panasnya ya. Ini kalau tidak salah ini sebagian dari Muhyiddin. Ya, salah satu Muhyiddin lah begitu. Ngurusin ikan saja gak becus begitu ya. Ngurusin nasab orang. Sugeng Dungo seperti itu ya komentarnya. Dan ini oleh beliaunya, oleh Dr. Sugeng ya, disematkan. Oke, teman-teman, biar tidak panjang lebar, biar tidak terlalu bertele-tele ya, kita saksikan videonya seperti apa. Ya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bikin video pendek aja, males nggak pegang HP jadi nggak bikin short tentang masalah Kori dan Balawi gitu ya. Kalian lihat sendiri lah, Balawi itu haplogrupnya G, Kori haplogrupnya L. Dua-duanya itu mengklaim keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di pohon haplotrinya mereka itu ketemu kakek bersamanya 48.000 tahun yang lalu. Itu udah ketentuan Allah lah segitu. Karena haplogrup itu kan nandai di cabang mana dua orang ini ketemu. Jadi antara Kori dan Balawi ini haplogrup bersamanya GHIJK sebenarnya. Nah, tapi karena mengklaim keturunan Imam Ali dari 1400 tahun yang lalu, ya nggak mungkin dua-duanya keturunan Imam Ali. Nggak mungkin mereka berasal dari spermanya Imam Ali. Mereka ini berasal dari sperma oplosan zaman segitu, nggak tahu di sperma siapa saja. Yang jelas nggak, kalau dua-duanya keturunan paternal Imam Ali nggak mungkin. Kalau salah satunya ya kuat-kuatan. Kalau Kori merasa keturunan Imam Ali karena dia haplogrupnya L, ya dia harus mengklaim haplogrup L itu haplogrupnya Imam Ali. Demikian juga Balawi, karena dia haplogrup G, dia harus mengklaim bahwa haplogrupnya Imam Ali itu G. Jadi kalau Kori mengklaim haplogrupnya Imam Ali itu L, maka dia harusnya membatalkan Balawi. Balawi juga sama, kalau dia mengklaim haplogrup G, G32613, G32613, berarti Imam Ali harus G32612 sampai Nabi Ibrahim gitu. Di luar itu, walaupun yang sama-sama G, bukan GY32612 batal. Itu kalau mau konsisten dengan ilmu lo ya. Kalau ilmu nasab kan nggak diajarkan di universitas. Kalau ilmu biologi diajarkan sampai S3. Ilmu nasab tuh diploma satunya aja nggak ada. Ya, ya buat lucu-lucuan lah. Yang satu haplogrup L, satu haplogrup G, sekarang saling angkat. Tapi itu kan seperti menuduh nenek mereka pezina jadinya. Long satunya haplogrup L berarti dari sperma L, satunya haplogrup G dari sperma G toh. Nggak mungkin Imam Ali itu ngeluarin sperma G dan sperma L sekaligus. Kalau Imam Ali L ya semua keturunannya L. Imam Ali G semua keturunannya G. Tinggal mereka si Kori harus mengklaim bahwa Imam Ali L yang sah sebagai Bani Ibrahim, bukan hanya Bani Ali, Bani Ibrahim itu L. Walaupun bukan berarti semua L keturunan, ya seperti J1 lah. Bahwa Nabi Ibrahim itu masuk Bani Ibrahim itu JZ2329. J1 yang di luar itu ya bukan keturunan Nabi Ibrahim, anggap aja ponaannya gitulah. Jadi ya konyolnya orang yang nggak belajar biologian ini, nggak tahu apa
meluruskan masalah dengan pengetahuan yang terukur gitu. Biologi kan ilmu terukur kan ya. Jadi kita buat ketawa aja. Saya kadang heran ya kalau ya beberapa ada yang sadar sih, baik haplogrup G, haplogrup R yang mengaku keturunan Imam Ali juga sadar, artinya kalaupun mereka merasa masih keturunan Imam Ali itu nggak spokon nggak speak out gitu loh. Apa yang mereka jadi tetap ya klaim level keluarga aja lah gitu. Kalau Qori dan Balawi ini kan antik. Qori itu dulu membatalkan nasab Balawi, sekarang ya entah alasan apa dia balik lagi mengangkat. Kalau orang berilmu ya bisa berubah pendapat kalau ada bukti baru. Kan nggak ada bukti baru akhir-akhir ini. Ya kan? Ya cuma Qori kemarin ikut tes DNA sukarela terus hasilnya L, ya nggak tahu. Sebetulnya L nggak masalah. L tuh nggak masalah. Saya Tajal Al Samsudin Umar itu kakeknya Cheng Ho itu juga L. Cuma kalau L itu kemungkinan lewat Persia itu lewat jalur perempuan. Karena di Persia keturunan Syarifah itu juga dipanggil Sayyid gitu. Jadi kan anaknya Sayyid, laki-laki itu Sayyid, punya anak laki tetap Sayyid. Begitu punya anak perempuan, cucunya laki-laki Sayyid, ya tetap Sayyid terus sana. Itu aja deh. Jadi kan lucu ya, satu haplogrup L, satu haplogrup G mengaku sama-sama keturunan Imam Ali. Ini kalau mereka merasa nggak ada iktikat untuk meluruskan, karena kalau satunya haplogrup G, satunya haplogrup L, mereka berasal dari dua sperma yang berbeda satu sama lain. Nggak mungkin berasal dari Imam Ali satu orang, itu nggak mungkin. Udah sunatullahnya begitu. Apa gunanya Allah menciptakan haplogrup segala macam? Kalau mereka nggak meluruskan itu, kan sama dengan implicitly ya, menuduh neneknya itu peselingkuh jadinya. Zaman segitu nggak ada nggak ada uh, inseminasi buatan, bank sperma juga belum ada. Ya terserah mereka lah. Kalau mereka merasa neneknya perlu dihormati ya lurusin aja. Mungkin kalau Korea agak enak dikit karena kalau mau rendah hati ya, ya tinggal ditemukan aja yang titik perempuannya mana, karena di Persia itu anak-anaknya Syarifah juga dipanggil Sayyid atau Syarif. Itu ya, cukup sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, dari apa yang telah dipaparkan ya oleh beliaunya Dr. Sugeng. Pertanyaannya ya, apa jadinya nanti ya ketika Tengku Qori ini ikut menyimak ya bagaimana narasi Dr. Sugeng di dalam video tersebut. Ya kita doakan teman-teman ya, semoga Dr. Sugeng ini sehat dan terus ya mau untuk memberikan sebuah penjelasan, ya, pemaparan. Artinya dengan ini, dengan penjelasan yang seperti ini, mungkin ya dari mereka-mereka ya nanti bisa mendatangkan ahli genetik ya. Nanti kan bagus ketika dihadapkan ataupun berdiskusi dengan Dr. Sugeng. Tapi pertanyaannya, kalau haplogrup G itu masih bisa tidak ya untuk diperdebatkan ya, artinya untuk didukung seperti itu sebagai Dzurriyyah Nabi. Jadi itu ya pertanyaannya. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan juga, ini saya rasa penting untuk para muhibin ini, jangan begitulah ya, jangan gampang panas ya, jangan. Artinya ya, apa yang telah Dr. Sugeng itu sampaikan ya bisa kita lihat apakah itu berdasarkan ya, dari hal yang tidak difikirkan ya,
sebelumnya atau malah itu dipelajari ya sebelumnya oleh Dr. Sugeng, sehingga beliau sampai membuat judul seperti itu ya. Sampai pembahasannya semengejutkan itu. Jadi begitu. Untuk Rizik jangan kepanasan ya. Ini bulan puasaan Ramadan ya. Tentu ya kita harus bersabar teman-teman ya, untuk kalangan muhibbin ini juga, Habib-habib ini juga bersabar ya. Yang terpenting pembahasannya itu ya sebuah pengetahuan. Ya kita doakan semoga Dr. Sugeng ini dalam hal ini selalu mempelajari seperti itu ya, tentang seperti apa haplogrup G itu, dan bagaimana ya, apakah bisa atau malah ini sudah mentok tidak bisa untuk menjadi seperti itu ya, orang yang nyambung ya terhadap Rasulullah. Hanya itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon dikoreksi barangkali ada kekeliruan, kesalahpahaman ya. Mungkin saya salah paham atau apalah itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul dari saya, terima kasih ya. Jika ada kekeliruan saya ulangi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sehat selalu Dr. Sugeng ya, dan teman-teman sekalian yang menyimak dari saya ya. Terima kasih. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.